Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Dan pagi hari ini, kita akan membahas berbuah lebat yang akan saya ambil dari Yohanes 12, ayat yang ke-24 sebagai ayat emas kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini, singkapkan setiap rahasia firman yang mungkin masih terselubung bagi kami, mampukan kami mengerti dan lebih daripada itu agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan kami dapat berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-24. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia, yaitu biji gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, sesuai dengan ayat ini, kita berikan judul pagi hari ini, berbuah lebat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, yaitu berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Dan untuk dapat berbuah lebat, kita harus terlebih dahulu mati berdasarkan ayat Alkitab ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kita pada saat kita mendengar bahwa kita harus mati terlebih dahulu agar kita dapat berbuah banyak? Mati dalam hal apa yang terpikirkan oleh kita agar kita dapat menghasilkan buah yang banyak dan menetap itu? Kalau mati merupakan persyaratan agar dapat berbuah banyak, mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam pembahasan kita pada pagi hari ini? Apakah mati dalam arti jantung kita berhenti berdetak? Kalau memang itu yang dimaksudkan dan tidak ada pengertian lain lagi, apakah setiap orang mati pasti menghasilkan buah yang lebat dan pasti menetap di dalam kehidupannya? Apakah penyangkalan diri merupakan bagian dari mematikan daging agar dapat berbuah? Mari kita selidiki firman Tuhan bersama-sama dan kita akan menemukan kebenarannya agar kita sesuai dengan kebenaran itu dapat dimerdekakan. Dapat saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa saya adalah buah pelayanan dari teman saya, Alex pribadi, yang memperkenalkan Kristus kepada saya ketika saya masih kuliah di Berlin Barat pada waktu itu. Dan benih yang ditanam oleh Alex bertumbuh pada saat saya mendengarkan almarhum Franz Daromes menginjil di Berlin Barat pada waktu itu. Dengan demikian, saya adalah buah pelayanan dari dua orang kekasih Tuhan ini, Alex pribadi dan almarhum Franz Daromes. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saya sebagai buah yang dihasilkan dari pelayanan kedua kekasih Tuhan ini akan berhenti pada saya, ataukah buah itu, yaitu kehidupan saya, dapat berbuah lebat juga bagi kemuliaan nama Tuhan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari bersama-sama yang apa yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan buah sebagai orang Kristen. Pertanyaan yang diajukan pagi hari ini adalah,
Apa kunci untuk menghasilkan buah sebagai seorang Kristen? Di alam, buah adalah hasil dari tanaman sehat yang menghasilkan apa yang dirancang oleh Tuhan untuk diproduksi. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 11 dan 12. Dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan oleh kondisi hati. Saya ulang, dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan oleh kondisi hatinya. Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Semakin kita membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, kita semakin nyata pula buah ini seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Jadi itu tergantung daripada kita seberapa jauh kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita dan seberapa setianya kita mematuhi apa yang disampaikan Roh Kudus kepada kita agar kita pun dapat menghasilkan buah roh ini. Yesus berkata kepada para pengikutnya dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, agar kita dalam pemberian Allah tersebut dapat kita gunakan untuk menghasilkan buah bagi kebesaran nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan semata-mata ego kita, kedagingan kita. Buah yang benar memiliki manfaat yang kekal yang akan kita bawa sampai ke surga nantinya. Yesus memberitahu kepada kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik dan tetap. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan sepihak, dua belah pihak. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia, yaitu ranting, tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang terpenting kita lihat juga di sini adalah kita harus melekat kepada Yesus itu agar kita dapat menghasilkan buah. Karena di luar Yesus, kita tidak dapat melakukan apapun juga di dalam kehidupan ini. Sebuah cabang harus melekat dan tetap melekat kuat pada batangnya agar dapat tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengan Yesus itu sendiri agar kita tetap produktif secara rohani. Sebuah cabang menarik kekuatan, menarik makanan, dan mendapatkan perlindungan dan energi dari pokok anggur. Jika cabang terputus dari batangnya, ia cepat mati, layu dan kering, dan tidak dapat berbuah.
Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita, mengabaikan firman Tuhan, menolak untuk membaca firman Tuhan secara sadar, kurang berdoa, dan tidak mengizinkan Roh Kudus untuk mengawasi area kehidupan kita, maka kita seperti ranting yang dipatahkan dari pokok anggur dan hidup kita menjadi sia-sia karena sesungguhnya kita berada di luar Kristus. Agar hidup kita tidak menjadi sia-sia, maka kita membutuhkan penaklukan dan penyerahan diri setiap hari. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, dan setiap hari kita harus mengevaluasi kehidupan rohani kita agar kita dapat bertobat dari segala kejahatan dan dosa kita. Dan hubungan kita dengan Roh Kudus harus dijaga dengan baik agar kita berjalan dalam roh dan tidak menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Tetap melekat dan berhubungan erat dengan pokok anggur sejati adalah satu-satunya cara untuk tetap berbuah pada masa tua seperti yang tertulis dalam Mazmur 92 ayat 14. Untuk berlari dan tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lelah karena kita melekat kepada Yesus itu. Yesaya 40 ayat 31. Dan agar tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Karena Kristus sumber kebaikan itu, kita terhubung dengan sumber kebaikan itu. Karena melekat kepada Kristus itu. Ibarat ranting yang melekat kepada pokoknya. Satu kepalsuan untuk menghasilkan buah yang baik adalah kepura-puraan. Kita bisa menjadi seorang ahli dalam rutinitas. Menjalankan rutinitas seperti nggak ada apa-apa lagi. Seperti menyetir, kita nggak perlu mikir. Rutinitas. Kita bisa menjadi ahli dalam rutinitas. Dalam membuat dan menggunakan istilah yang dipergunakan dalam kalangan Kristen. Dan berperilaku seperti orang Kristen. Sementara kita tidak mengalami kekuatan nyata dalam Kristus. Karena memang kita berada di luar Kristus dan kita tidak menghasilkan buah yang kekal. Kita dapat berkata-kata seperti layaknya orang Kristen, kita dapat mengangkat tangan layaknya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melakukan segala kegiatan dan rutinitas yang terjadi di dalam gereja tanpa mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, tanpa mengalami kuasa perubahan, artinya tanpa mengalami transformasi dari dalam keluar. Ini semuanya adalah kepura-puraan. Hati kita tetap egois, tidak peduli kepada komunitas, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli terhadap orang lain. Sikap egois ini, sikap marah, penuh dengan manipulasi dan tidak bersukacita pada saat kita melihat orang lain diberkati Tuhan. Bahkan saat kita sedang melayani Tuhan, ada sebuah iri hati, ada sebuah kebencian. Kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam dosa orang-orang Farisi di zaman Yesus Kristus. Dalam menilai diri kita sendiri, pada saat kita melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, seringkali standar yang kita gunakan berbeda dengan standar yang akan kita gunakan pada saat kita mengobservasi orang lain. Beda. Kenapa demikian? Harusnya kan sama standarnya. Alkitab juga berkata hanya ada satu hukum, baik bagi orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Kalau kita mengobservasi orang lain dengan sebuah standar, maka standar yang sama harus kita gunakan untuk mengevaluasi kehidupan pribadi kita juga. Kita seringkali mengabaikan peran serta hati kita, yaitu tempat tersembunyi di mana segala rahasia tersimpan dan tersusun rapi. Kita mengenakan sebuah topeng di dalam hal ini. Di tempat inilah, yaitu di hati kita, kita harus berlaku jujur saat kita merenung dan merefleksikan segala tindakan, baik perkataan maupun perbuatan kita terhadap komunitas di mana kita berada, dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perkataan kita hanya bersifat pemanis bibir, lip service, dan tindakan baik yang kita tampilkan hanyalah kepura-puraan belaka. Sekalipun kita melakukan kegiatan gereja agar terlihat baik dari luar, namun jika segala sesuatu yang kita kerjakan hanyalah kepura-puraan belaka,
sementara hati kita penuh dengan racun ketamakan untuk memanipulasikan orang-orang lain dengan mempergunakan talenta yang mungkin Tuhan percayakan pada kita, atau talenta palsu yang melekat pada diri kita, maka yakinlah sesungguhnya Kristus tidak tinggal di dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Kristus, dan karena itu kita tidak menghasilkan buah dari kehidupan pelayanan kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menjalani kehidupan yang tidak berbuah ini. Kita seakan-akan terlihat seperti on fire, roh kita bernyala-nyala. Padahal tidak seperti itu, mungkin saja bukan roh, tapi jiwa kita dengan segala manipulasinya, bukan roh. Nah, itu perlu kita pelajari lebih lanjut lagi. Karya kita akan diuji dengan api suatu saat, menggunakan metafora yang berbeda dari buah. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15, 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dia tidak mendapatkan mahkota. Tuhan adalah hakim yang adil, bahkan terhadap pikiran dan motivasi kita. Nah, semua itu kan tersimpan di dalam hati orang. Tuhan yang dapat melihat, kita tidak tahu, atau orang lain tidak tahu. Ya, kita yakinlah kita tahu motivasi kita sendiri. Tapi karena sudah terlalu sering memanipulasikan orang lain, perasaan ini menjadi mati. Tapi Tuhan melihat segala-galanya ini. Semua akan dibawa kepada terang ketika kita berdiri di hadapannya suatu saat kelak. Seorang janda miskin, seperti yang kita baca di dalam Alkitab itu, yang memberikan seluruh kepunyaannya, mendapatkan penghormatan dan perhatian khusus dari Tuhan Yesus melebihi segala-galanya yang ada. Seorang janda miskin yang tinggal di gubuk yang sudah reot, sekalipun dapat menghasilkan buah sebanyak seorang televangelis yang memimpin perang salib raksasa jika dia berserah kepada Tuhan dalam segala hal dan menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Karena buah adalah unik untuk setiap pohon. Buah kita juga unik bagi kita. Tuhan tahu apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dan apa yang Dia harapkan untuk kita lakukan dengan segala sesuatu yang telah Ia percayakan kepada kita, termasuk talenta kita. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah untuk menjadi setia dengan yang kecil, sehingga Dia dapat mempercayai kita dengan hal yang lebih besar. Matius 25 ayat 21. Untuk dapat berbuah bagi kerajaan Tuhan, sekalipun kita masih hidup di dunia, namun kita harus hidup terpisah dari dunia ini dalam pola berpikir, dan juga berbeda dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Artinya, kita harus mengalami pengudusan kehidupan kita secara progresif. Saya ulangi, kita harus mengalami pengudusan kehidupan kita secara progresif, terus-menerus. Apakah pengudusan progresif itu? Kata yang diterjemahkan pengudusan dalam bahasa Inggrisnya adalah sanctification, made righteous. Di sebagian besar Alkitab berarti pemisahan. Kata pengudusan atau sanctification ini digunakan dalam Perjanjian Baru. Menurut Vine's Expository Dictionary of New Testament words, pengudusan dimaksudkan untuk memisahkan orang percaya dari kejahatan. Nah, pengudusan tadi kita katakan artinya memisahkan. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari kejahatan. Dan pengudusan atau pemisahan dari kejahatan ini dapat dicapai sebagai hasil dari ketaatan kepada firman Tuhan.
Pengudusan progresif inilah yang secara bertahap memisahkan umat Allah dari dunia dan membuat mereka semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tidak heran Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Jadi ini adalah sebuah sikap yang bergerak secara progresif. Jadi pengudusan itu adalah tindakan progresif sebetulnya. Kita dipisahkan dari tindakan kejahatan karena kita mendengarkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan ini dengan disiplin dan taat. Segala sesuatu yang kita kerjakan disertai dengan disiplin, ketaatan, akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai buah di dalam kehidupan kita itu. Pengudusan sanctification berbeda dari pembenaran justification. Saya ulang, pengudusan sanctification berbeda dari pembenaran atau justification dalam beberapa hal. Justification itu adalah declared righteous, sanctification made righteous. Pembenaran justification adalah pekerjaan Tuhan hanya satu kali saja terjadi, yaitu saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu kita di-justified atau dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga Allah Bapa melihat kebenaran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, karena itulah kita dibenarkan. Yaitu tahap awalnya ini. Justification ini atau pembenaran ini adalah tahap awal dari perjalanan kekristenan kita dan disusul oleh pengudusan atau sanctification berlangsung terus-menerus. Nah, saya ulang sekali lagi. Pengudusan atau sanctification berbeda dari pembenaran, justification dalam beberapa hal. Pembenaran atau justification adalah pekerjaan Tuhan satu kali yang menghasilkan pernyataan tidak bersalah, declare righteous, dinyatakan benar di hadapannya karena pekerjaan Kristus di kayu salib. Pengudusan sanctification adalah suatu proses. Proses artinya berjalan terus. Dimulai dengan pembenaran, dimulai dengan justification, dan berlanjut sepanjang hidup. Pembenaran adalah titik awal dari garis yang mewakili kehidupan Kristen seseorang. Pengudusan adalah garis itu sendiri. Justification, pembenaran. Seringkali saya katakan ini ya. Justification is an act of God, whereby God declares the believing sinner righteous in Jesus Christ while yet in his sinning state. Itu justification, pembenaran, atau dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini kalau saya terjemahkan secara bebas. Pembenaran atau justification adalah tindakan Allah di mana Allah menyatakan orang berdosa yang percaya benar di dalam Kristus ketika masih dalam keadaan berdosa. Namun karena kepercayaannya ini dia dibenarkan di dalam Kristus. Sedangkan pengudusan atau sanctification adalah suatu proses dimulai dengan pembenaran justification dan berlanjut sepanjang hidup. Jadi awalnya adalah pembenaran justification, kita dibenarkan, setelah dibenarkan kita dikuduskan. Dan pengudusan ini sebuah proses yang berlangsung terus sepanjang hidup kita. Harus diingat, saya membuat catatan di sini, bahwa pembenaran atau justification hanya satu kali, yaitu pada saat orang mengalami kelahiran baru dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan pengudusan atau sanctification adalah sebuah proses yang dimulai setelah pembenaran atau justification dan berlangsung sepanjang hidup. Ini saya ulang beberapa kali agar nempel dalam pikiran kita dan masuk ke dalam hati kita. Jangan terbalik-balik ini. Kita mulai dengan pembenaran, dibenarkan dan kemudian dikuduskan. Pengudusan atau sanctification adalah proses yang berjalan 3 tahap. Adalah proses 3 tahap jadinya ya. Masa lalu, masa sekarang, sampai kita mengembuskan nafas terakhir kita, dan masa depan, yaitu masa bersama Tuhan dalam kekekalan. Nah, tahap pertama terjadi pada awal kehidupan kekristenan kita. Ini adalah perubahan moral awal.
pemutusan dari kuasa dan cinta dosa. Jadi hidup dalam dosa, bergaul dengan dosa. Nah, sekarang kita putuskan, kita dipisahkan. Ingat tadi, kita dipisahkan daripada itu semuanya. Nah, di dalam justification itu, pembenaran ini. Ini adalah titik di mana orang percaya dapat menganggap diri mereka mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Tadinya waktu masih berdosa, mati di dalam dosa, dan kemudian berubah menjadi mati bagi dosa. Beda ya. Begitu pengudusan justification dimulai, kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Roma 6 ayat 14. Ada reorientasi keinginan dan kita mengembangkan kasih akan kebenaran. Paulus menyebutnya sebagai hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tahap pengudusan justification yang kedua membutuhkan waktu seumur hidup. Yang pertama tadi setelah kita menerima Yesus Kristus. Terjadi pemisahan ya. Kristus mati bagi dosa kita dan sebagainya yang saya katakan tadi. Nah, tahap kedua ini adalah membutuhkan waktu seumur hidup untuk diselesaikan. Saat kita bertumbuh dalam kasih karunia, kita secara bertahap tetapi pasti berubah menjadi lebih seperti Kristus Yesus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ini terjadi dalam proses pembaruan rohani setiap hari. Kolose 3 ayat 10. Rasul Paulus sendiri sedang dikuduskan bahkan ketika dia melayani orang lain. Paulus mengklaim bahwa dia belum mencapai kesempurnaan, tetapi dia berusaha keras untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan Kristus baginya. Filipi 3:12. Tahap pengudusan justification yang ketiga dan terakhir terjadi di masa depan. Ketika orang percaya mati, roh mereka pergi bersama Yesus Kristus. Karena tidak ada yang najis dapat masuk surga, kita harus disempurnakan pada saat itu. Pengudusan seluruh pribadi, roh, jiwa, dan tubuh akhirnya akan lengkap ketika Tuhan Yesus datang kembali dan kita menerima tubuh yang dimuliakan. Filipi 3 ayat 21, 1 Korintus 15 ayat 35-49. Pekerjaan Tuhan dalam pengudusan melibatkan ketiga anggota Trinitas. Allah Bapa terus-menerus bekerja dalam diri anak-anaknya, kita sekalian, untuk berkehendak dan bekerja menurut kerelaannya. Dia mengubah keinginan kita, membuat kita menyenangkan Dia, dan Dia memberdayakan kita untuk melakukannya, memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Sudah barang tentu kita harus setia dan disiplin serta memiliki komitmen. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa komitmen, tidak bisa akan menghasilkan buah. Baca Alkitab kita pun harus komitmen. Berdoa pun kita harus melakukan komitmen. Setiap hari berdoa. Agar kita tidak terlepas dari ikatan kepada Kristus, ibarat ranting kepada pokoknya tadi. Pengurusan justification kita terjadi akibat apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dan Yesus yang sama yang membayar upah dosa kita di kayu salib adalah penyempurna iman kita. Roh Kudus adalah agen utama pengudusan kita. Dan dialah, yaitu Roh Kudus ini yang menghasilkan di dalam kita buah pengudusan. Galatia 5:22-23 tadi yang kita bahas tadi. Persoalannya apakah kita mau mengikuti bimbingan Roh Kudus setia dan berkomitmen dalam melakukan ini. Apapun yang saya katakan tadi memiliki komitmen. Hidup itu penuh dengan komitmen. Kita bekerja, kita komit untuk datang setiap hari ke kantor kita. Kita berumah tangga, kita komit untuk melakukan bagian kita selaku orang tua terhadap anak-anak. Bagian sama istri dan sebagainya. Komitmen kita dalam meminjam uang untuk membeli rumah, komitmen kita adalah membayar secara teratur. Semua yang kita kerjakan itu komitmen. Dan kita tidak dapat keluar daripada komitmen tersebut. Peran kita dalam pengudusan atau justification adalah pasif dan aktif. Dua-duanya, pasif dan aktif dalam pengudusan. Secara pasif,
kita harus mempercayai Tuhan untuk menguduskan kita. Jadi kita harus beriman bahwa darah Yesus itu membasuh bersih kita dari segala noda dosa kita, kejahatan kita. Kita terima itu dengan iman, pasif. Beriman, Yesus yang melakukan ini. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan berserah kepada Roh Kudus yang melakukan segala-galanya. Adalah kehendak Tuhan bahwa kamu harus dikuduskan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Dan Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi kita. Secara aktif, tadi secara pasif, nah sekarang secara aktif, kita bertanggung jawab untuk memilih melakukan apa yang benar. Tentang hal ini, 1 Tesalonika 4 ayat 4 dan 5 mengatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Seorang, bukan 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan sebagainya. Seorang menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini termasuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang salah. Roma 8 ayat 13. Berjuang untuk kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Menghindari amoralitas. 1 Korintus 6 ayat 18. Membersihkan diri kita dari setiap kekotoran batin dan melakukan segala upaya untuk melengkapi iman kita. Baik peran pasif maupun peran aktif diperlukan untuk kehidupan Kristen yang sehat. Menekankan peran pasif cenderung mengarah pada kemalasan spiritual dan mengabaikan disiplin spiritual. Nah, kita beranggapan Kristus melakukan semuanya, kita duduk santai, tidak melakukan apa-apa. Ini juga tidak benar, karena mengakibatkan kepada kemalasan spiritual. Kita tidak mau melakukan bagian kita tidak berdoa, kita tidak membaca Alkitab, tidak bersekutu, tidak menyembah, dan sebagainya. Tidak ada disiplin rohani. Hasil akhir dari tindakan ini adalah kurangnya kedewasaan kita. Kita sering jatuh di dalam hal ini karena kita masih terus memakan makanan yang lembut, dan kita tidak pernah menjadi dewasa untuk dapat memakan makanan yang solid. Menekankan peran aktif semata-mata dapat menimbulkan legalisme. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya menekankan peran aktif, ini menimbulkan legalisme, kesombongan, dan pembenaran diri. Hasil akhir dari penekanan terhadap peran aktif semata-mata adalah kehidupan Kristen tanpa sukacita. Kita harus ingat bahwa kita mengejar kekudusan, tetapi hanya ketika Tuhan memberi kita kuasa untuk melakukannya, dan pada saat kita menerima kuasa tersebut, kita secara aktif mengambil bagian untuk melakukannya. Hasil akhirnya adalah kehidupan Kristen yang konsisten dan matang, yang dengan setia mencerminkan sifat Allah kita yang kudus. Terus-menerus kita diingatkan kembali secara konsisten. Paulus yang mengajarkan kepada kita, dulu mencuri, jangan berhenti mencuri, jangan mencuri lagi, mulai bekerja, hasilkan uang, bantu orang yang berkekurangan. Progres, pilihan, tinggalkan kebiasaan lama, mencuri, mulai dengan sesuatu yang baru. Tuhan memberikan kekuatan, kita secara konsisten melakukannya dengan komitmen yang benar. Bukan hanya sekali-sekali, seminggu sekalilah mencuri, bukan seperti itu. Komit kita untuk berhenti melakukannya. Yohanes menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya bebas dosa. Kita tidak pernah seutuhnya bebas dari dosa dalam hidup ini. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Syukurlah pekerjaan yang telah dimulai Tuhan di dalam kita akan Dia selesaikan. Filipi 1 ayat 6. Namun kita harus terlibat aktif terhadap apa yang telah Tuhan mulai dalam kehidupan kita ini. Termasuk di dalamnya adalah penyangkalan diri agar kita dapat berbuah lebat. Nah, sekarang kita artikan apa sih artinya menyangkal diri sendiri? Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi muridnya, pengikutnya diperlukan disiplin rohani, yaitu penyangkalan diri, seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri sendiri adalah bagian penting dari kehidupan Kristen. Yesus memanggil mereka yang ingin menjadi pengikutnya untuk menolak kecenderungan alami manusia terhadap keegoisan. Tuhan sendiri mencontohkan penyangkalan
diri seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nanti dapat dibaca Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kamus Alkitab mendefinisikan penyangkalan diri sebagai kesediaan untuk menyangkal kepemilikan atau status diri sendiri untuk bertumbuh dalam kekudusan dan komitmen kepada Allah. Here we go, komitmen kepada Allah. Contoh penyangkalan diri yang Yesus lakukan adalah seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dia tidak klaim, harus tetap Allah. Ya, kalau dia tetap Allah, dia roh, dia tidak dapat menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Bahkan lebih daripada itu, lahir di kandang domba, menjadi hamba, dan mati di antara dua penjahat. Di dalam hal ini, dia komit sampai napas yang terakhir, kan? Dia bertumbuh. Dan sebagai contoh, dia memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik bagaimana melakukan komitmen sampai akhir. Hal inilah yang benar-benar dikatakan dalam naskah Yunani, yaitu mengesampingkan kemuliaan. Dia yang ada Allah itu, dia terima dirinya sebagai manusia. Yohanes 17 ayat 4. Mengesampingkan kedudukan, dia sebagai anak Allah. Mengesampingkan kekayaannya dalam kemuliaannya itu sendiri, datang sebagai manusia. Segala hak sorgawi dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Dia bergantung kepada Bapanya saat dia hidup sebagai manusia. Pengosongan dirinya ini tidak sekadar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di salib. Dia difitnah, dia dihina, dia dipukul, dia diludahi, dia ditampar, dia diolok-olok, sekalipun dia adalah Sang Pencipta. Nah, dia berkata, jika aku guru diperlakukan demikian, siap-siap, kamu murid tidak lebih daripada itu. Dan dia katakan, tetapi ketahuilah, aku telah mengalahkan dunia. Jadi santai aja, itu pun akan berlalu. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia hidup tanpa dosa. Kata-kata yang digunakan Yesus dalam bahasa aslinya untuk menyangkal dirimu adalah istilah-istilah kuat yang serupa artinya dengan kata-kata yang dipergunakan juga oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tujuan penyangkalan diri menghitung semua keuntungan duniawi sebagai kerugian. Dulu yang dianggapnya untung ternyata rugi. Segala sesuatu yang dimilikinya dalam pengertian dunia adalah rugi. Adalah untuk menjadi lebih seperti Yesus, karena itu dianggap rugi. Dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan hal-hal duniawi demi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terlihat dengan kasat mata, namun memiliki nilai surgawi. Ini mengalami kesulitan setiap daripada kita. Kecuali kita dengan ketaatan penuh kepada firman Tuhan, dengan komitmen yang tinggi, kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan duniawi ini untuk dapat berpegang kepada prinsip-prinsip Alkitab. Penyangkalan diri bagi orang Kristen berarti menyangkali diri sendiri sebagai pusat keberadaan yang bertentangan dengan kecenderungan alami dari kehendak manusia dan mengaku Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan bagi kehidupan baru seseorang. Itu berarti mengakui bahwa manusia lama sudah mati dan hidup yang dihidupi saat ini adalah hidup baru yang tersembunyi bersama Kristus
di dalam Allah. Mulai saat kelahiran baru kita di dalam Yesus Kristus, penyangkalan diri menjadi latihan sehari-hari selama sisa hidup di bumi. Dengan Roh Kudus yang sekarang mendiami kita, kita didorong ke dalam konflik antara Roh Allah dan kehendak duniawi dalam daging. Nah, Paulus menggambarkan pergumulan yang sedang berlangsung ini dalam Roma 7 ayat 14-25. Hanya dengan kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus kita dapat belajar menyangkal diri seperti yang tertulis dalam Titus pasal yang kedua ayat 11-13 yang berbunyi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi agar kita tetap melekat kepada Kristus berdasarkan ayat ini. Melalui penyangkalan diri setiap hari dan penyalipan daging, hidup kita di dalam Kristus itu akan bertumbuh, menguatkan kita, dan berkembang lebih dan lebih lagi. Kristus sekarang menjadi hidup kita. Kata-kata terkenal dari Dietrich Bonhoeffer ini membantu kita memahami arti daripada penyangkalan diri. Ketika Kristus memanggil seseorang, Dia meminta orang tersebut untuk datang dan mati. Kita telah bahas itu tadi. Seorang pengikut Kristus harus siap mati jika kematian adalah jalan menuju pemuridan. Namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kecuali kita mati, Kristus tidak dapat hidup di dalam kehidupan kita. Kecuali kita mati, Kristus tidak dapat memerintah di dalam kehidupan kita, tidak dapat menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kita harus turun agar Dia naik. Kita harus menjadi kecil agar Dia tampak besar di dalam kehidupan ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kata Rasul Paulus, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puasa adalah salah satu bentuk disiplin penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Memberi kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan adalah bentuk penyangkalan diri yang didorong oleh Yesus. Berjaga-jaga dalam doa adalah cara lain untuk menyangkal diri kita dalam melayani Tuhan, seperti yang Yesus tunjukkan. Demikian juga hidup sederhana daripada memanjakan diri dalam kemewahan yang berlebihan adalah area di mana orang percaya dapat melakukan penyangkalan diri. Mungkin cara yang paling signifikan bagi kita untuk mempraktekkan penyangkalan diri adalah bagaimana kita mengasihi dan menghargai saudara-saudari kita di dalam Kristus. Penyangkalan diri adalah dasar untuk persekutuan dan pelayanan Kristen di dalam gereja. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersamamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menyangkal diri sendiri berarti mendahului atau mendahulukan. Menyangkal diri sendiri berarti mendahulukan kepentingan orang lain sebelum memperhatikan diri sendiri. Ketika Ruth mengikuti Naomi, dia mempraktekkan penyangkalan diri seperti demi kebaikan ibu mertuanya. Dia mendahulukan ibu mertuanya dari dirinya sendiri. Ketika Esther mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya, dia menunjukkan penyangkalan diri. Esther 4 ayat 16. Ketika kitab suci mengajarkan kita untuk menyangkal diri demi mereka yang lemah imannya. Ketika kita bersedia mengorbankan waktu, energi, hak,
posisi, reputasi, hak istimewa, kenyamanan, dan bahkan hidup kita sendiri demi Kristus. Kita mencontohkan apa artinya menyangkal diri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, sebagai summary-nya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada awal pembicaraan kita tadi, kita telah mengutip Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Saya ulang sekali lagi yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus menggunakan biji gandum dalam ayat ini untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan mati dalam perumpamaan ini. Yesus sedang membuka sebuah kebenaran kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada kita sekalian yang membaca firman ini dan yang mendengarkan firman ini pada hari-hari ini. Bahwa seseorang yang takut akan hidupnya di bumi ini dan memeliharanya sedemikian rupa akan kehilangan hidup yang sebenarnya karena ia memilih hidup bagi dirinya sendiri. Terisolasi dari komunitasnya akibat pilihannya sendiri. Dariku kepadaku untuk diriku sendiri dan aku nikmati sendiri. Jika hidupnya hanyalah seperti biji gandum, berfokus dan berpusat kepada diri sendiri yang tidak pernah jatuh ke tanah, tidak mempunyai efek atau dampak bagi komunitas, maka seumur hidupnya di dunia ini, ia tidak pernah akan menghasilkan buah apapun juga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidupnya tidak bermanfaat sama sekali bagi komunitas di mana ia berada, yang harusnya dia bertumbuh. Ia telah menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini. Karena ia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia mati. Baca kitab Wahyu. Engkau yang dikatakan hidup, sebenarnya engkau mati. Nggak ngerti orang itu sebenarnya. Ia tidak merelakan hidupnya dipakai oleh Tuhan yang telah menciptakannya untuk mendatangkan kehidupan bagi orang lain dalam komunitas di mana ia berada. Ia takut jika ia memberi hidupnya untuk orang lain, maka ia akan kehilangan hidupnya. Sebuah kebodohan, bukan? Justru dalam mati terhadap kepentingan diri sendiri, dengan mendahului kepentingan orang lain, kita akan berbuah. Dalam mati terhadap kehendak daging, Roh Kudus dapat bekerja dengan bebas, sehingga buah roh dapat dihasilkan. Kita seringkali takut setelah kita mendahulukan kepentingan orang lain, kita takut disakiti orang lain. Padahal dalam mematikan daging kita dan menerima segala perkelakuan yang jahat yang diberikan kepada kita sebagai upah daripada kebaikan kita, sebetulnya kita sedang menghasilkan buah saat ini dan di masa yang akan datang, tidak pernah hilang karena buah itu menetap. Karena itu marilah kita hidup berbuah lebat dengan mati terhadap keinginan daging kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh baik dan teramat baik Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus masih berbicara terus meyakinkan kami, mendorong kami untuk berkomitmen setia kepada Tuhan sampai kepada kesudahan zaman, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang menetap, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan buka pintu hatimu. Biarlah Tuhan yang baik hati itu, Allah Bapa, menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, membaringkan kita di padang rumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati Engkau saat Engkau masuk, diberkati Engkau saat Engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan membuat Engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap sehat dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Bye.